Mari jemaat Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ini adalah seri khotbah yang ketiga, khususnya mengenai dengan doa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Dan minggu depan adalah minggu yang terakhir, di mana kita akan mendengar siri khotbah tentang doa yang benar yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-13. Namun untuk minggu ini kita hanya fokus pada ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam minggu-minggu yang lalu, doa yang benar itu melibatkan konsep kita yang benar terhadap doa, konsep kita atau pemahaman kita yang benar tentang Tuhan dan tentang diri kita secara pribadi. Doa yang benar bukanlah kata-kata yang lancar, bukan juga suara yang kuat dan bertenaga. Doa yang benar juga bukan sekadar menutup mata atau melipat tangan. Tetapi doa yang benar itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, atau yang kita sebut sebagai intimasi kita dengan Tuhan. Dalam ayat ini secara khusus kita melihat, kita diajar oleh Tuhan Yesus bahwa doa yang benar itu adalah doa yang intim dengan Tuhan, dan dampaknya kita akan memiliki hubungan yang intim dengan sesama. Hubungan yang baik, hubungan yang damai, harmoni dengan sesama. Baik, yang pertama, doa yang benar menurut dalam teks ini adalah mengutamakan kekudusan. Doa yang benar itu adalah doa yang mengutamakan kekudusan. Dikatakan dalam ayat ini, ampunilah kami. Jemaat, kita harus meminta ampun kepada Tuhan setiap masa. Karena setiap masa kita boleh berdosa, sama ada kita sadar atau tidak, kita sengaja atau tidak, baik melalui pemikiran kita, kata-kata kita, sikap hati kita, atau tindakan-tindakan kita. Jadi oleh karena kita sulit menyadari dosa yang kita lakukan, maka itu sebabnya meminta ampun kepada Tuhan adalah suatu keharusan. Meminta ampun kepada Tuhan merupakan suatu keperluan kita yang utama, karena inilah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Inilah yang akan memperkuat atau mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Meminta ampun dengan Tuhan. Kita tidak dapat memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan melalui keterlibatan kita dalam pelayanan jika kita tidak minta ampun dengan Tuhan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi cara kita memperbaiki hubungan intimasi kita dengan Tuhan supaya semakin dalam, semakin dekat, semakin kita mengalami Tuhan, hanyalah dengan meminta ampun pada Tuhan. Karena itu doa itu adalah suatu keperluan. Doa meminta ampun kepada Tuhan adalah suatu keperluan supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat diperbaiki, dapat dipulihkan, dapat dijaga, sehingga kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jika kita tidak minta ampun pada Tuhan setiap waktu, maka kita tidak memiliki sedikit pun kelayakan untuk meminta kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita belajar pada minggu-minggu yang lalu. Kita tidak memiliki kelayakan untuk meminta pada Tuhan jika kita tidak minta ampun dari Tuhan terlebih dahulu. Karena itu pengampunan dari Tuhan itu adalah suatu alasan kita yang sangat kuat
untuk layak meminta kepada Tuhan. Jika kita tidak minta ampun pada Tuhan, maka kita secara langsung bersikap sombong di hadapan Tuhan. Sedangkan kesombongan itu sendiri adalah dosa. Pada waktu kita tidak minta ampun pada Tuhan, artinya kita merasa bahwa hidup kita itu layak. Hidup kita ini bersih, sehingga kita tidak memerlukan pengampunan Tuhan. Dan itulah sikap kesombongan yang menjadi suatu dosa yang berbahaya, sehingga ia membutakan kesadaran kita betapa kita memerlukan Tuhan dan pengampunan. Jadi kita perlu minta ampun dengan Tuhan setiap waktu. Jika kita tidak minta ampun dengan Tuhan, artinya kita membiarkan dosa bertumbuh di dalam kehidupan kita, berakar, berbuah, mengikat kehidupan kita. Sedangkan kita tahu bahwa dosa adalah kekuatan iblis untuk mengikat dan menghancurkan kehidupan kita. Pada waktu kita tidak minta ampun pada Tuhan, artinya kita membiarkan dosa itu semakin kuat dan kepemilikan dan kuasa iblis semakin kuat di dalam diri kita. Karena itu kita perlu minta ampun pada Tuhan. Tanpa pengampunan dari Tuhan, maka ini memberikan ruang yang besar bagi iblis untuk menguasai dan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga dosa yang dipertahankan dan tidak diakui di hadapan Tuhan merupakan suatu meterai bagi iblis untuk mengakui kepemilikannya ke atas kehidupan kita. Jadi pada waktu kita minta ampun pada Tuhan, artinya kita sedang menghancurkan hak dan kuasa iblis ke atas kehidupan kita. Jadi kuasa minta ampun pada Tuhan itu sangat besar. Karena itu salah satu strategi iblis untuk tetap mengikat kita adalah dia membiarkan kita merasa bahwa kita lah yang terbaik. Kita tidak perlu minta ampun pada Tuhan. Kita merasa kita tidak bersalah. Karena itu ini adalah antara penipuan dari iblis yang harus kita waspadai. Karena iblis menggunakan ini untuk membutakan mata rohani kita. Sehingga kita tidak meminta ampun dari Tuhan. Saudara, pada waktu kita meminta ampun daripada Tuhan, itu berarti bahwa kita sedang menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Pada waktu kita minta ampun dengan Tuhan, itu berarti kita sedang mengistiharkan perlindungan dan pembimbingan Allah ke atas kehidupan kita. Tanpa pengampunan, yang membimbing kita itu adalah kedagingan dan kuasa iblis. Tanpa pengampunan, maka kita tidak memiliki perlindungan penuh dari Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Dan tanpa pengampunan, Tuhan tidak memperkenan kita untuk meminta, juga Tuhan tidak memperkenankan kita untuk menerima. Perhatikan ini. Pengampunan daripada Tuhan membuat Allah berkenan memberi apa yang kita minta, dan Allah berkenan untuk melayakkan kita menerima berkat dari Tuhan. Tanpa pengampunan, kita tidak berkenan untuk menerima berkat-berkat ini. Alkitab seringkali, bahkan bukan hanya seringkali, tetapi kalau kita baca dari kitab Kejadian sehingga kitab Wahyu pun, salah satu penekanan yang sering diulang-ulang oleh Alkitab adalah dosa adalah penghalang hubungan kita dengan Tuhan dan jawaban Tuhan ke atas doa-doa kita. Kita boleh baca di dalam Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Tuhan berkata, yang menghalang jawaban Tuhan ke atas doa-doa kita adalah dosa-dosa kita. Karena itu pada waktu kita minta ampun pada Tuhan, itu berarti bahwa kita sedang membiarkan Tuhan menghancurkan segala halangan itu. Sehingga kita dapat menerima jawaban-jawaban daripada Tuhan. Saudara,
pada waktu kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita memiliki kekuatan pengharapan, kekuatan berharap untuk menerima janji dan jawaban daripada Tuhan. Kenapa kita seringkali meragui doa kita? Kita seringkali meragui jawaban Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk berharap dan menantikan jawaban dari Tuhan. Salah satunya adalah karena ada dosa yang menghalang. Pada waktu kita mulai berharap pada Tuhan, dosa itu akan digunakan oleh iblis sebagai tuduhan-tuduhan, sehingga kita mulai meragui diri kita sendiri. Kita mulai meragui Tuhan, sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk berharap menerima janji-janji jawaban dari Tuhan. Karena itu, pada waktu kita mulai berdoa, Tuhan ampuni saya dari segala dosa, artinya kita sedang menyingkirkan alasan tuduhan iblis yang mendatangkan keraguan ke atas kehidupan kita. Jadi pengampunan adalah suatu hal yang bersifat fundamental, bersifat mendasar dalam hidup kita. Tidak boleh tidak, ia adalah keharusan di dalam kehidupan kita. Saudara, memohon pengampunan dari Tuhan itu jauh lebih utama, jauh lebih penting dari memohon berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Tolong simpan ini dalam hati kita masing-masing. Memohon pengampunan dari Tuhan itu jauh lebih penting dari memohon keperluan-keperluan kita secara jasmani. Karena itu mintalah supaya Tuhan mengampuni kita setiap waktu. Karena pengampunan itu suatu hal yang sangat penting. Tidak boleh kita kompromi. Karena itu mari kita berdoa untuk minta ampun pada Tuhan setiap waktu. Ada istilah yang sangat penting di sini. Dan ampunilah kami. Istilah kami di sini sangat penting. Pada waktu kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk minta diampuni oleh Tuhan, kita jangan lupa pada waktu kita berdoa minta diampuni oleh Tuhan dari dosa kita secara pribadi, selalu ingat supaya berdoa juga memohon pengampunan Tuhan ke atas dosa-dosa orang lain. Kenapa demikian? Karena pada waktu kita memohon pengampunan Tuhan kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pada waktu kita berdoa seperti itu berarti kita sedang menyatakan sikap mengasihi dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hati yang memiliki sikap kasih dan bertanggung jawab adalah sesuatu hal yang sangat menarik di hadapan Tuhan. Karena itu pada waktu kita minta Tuhan, jangan hanya ampuni saya, tapi ampuni juga dosa orang lain. Penting, karena sebahagian dosa orang lain itu ada hubungan dengan diri kita. Meskipun bukan semua, tapi sebahagian dosa orang lain berhubungan dengan diri kita. Kita mungkin melukai hati orang lain tanpa sadar. Karena itu hati orang lain berasa sangat benci, sangat lemah, atau sangat mungkin dia down oleh karena sikap kita. Sehingga ia mulai melakukan hal-hal yang jahat tanpa kita sadar, dan orang itu pun tidak berani untuk berterus terang dengan kita. Karena itu pada waktu kita berkata, Tuhan, mohon bukan hanya dosaku yang perlu diampuni, tetapi juga orang lain. Karena ada dosa-dosa tertentu yang mungkin kita lakukan atau orang lain lakukan tanpa kita sadar, maka doa ini sangat penting. Karena itu nyatakan kasih kita, sikap bertanggung jawab kita dengan selalu saling mendoakan satu sama lain. Dan melihat keperluan pengampunan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita mulai melihat pengampunan itu adalah keperluan secara bersama, keperluan koprat kita, keperluan kita secara keseluruhan. Mulailah kita melihat hal ini sebagai keperluan kita
bersama-sama. Yang kedua, doa yang benar itu adalah doa yang mementingkan kehidupan hidup dalam kasih. Sekali lagi, doa yang benar adalah doa yang mementingkan hidup dalam kasih. Dalam ayat ini dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang lain. Pada waktu kita berkata, Tuhan ampuni saya, jangan lupa ada ayat berikut yang berkata, seperti kami juga mengampuni orang lain. Mengampuni dalam bahasa Yunani itu atau dalam istilah asal yang digunakan dalam ayat ini, yaitu aphemi, yang berarti melepaskan atau memaafkan atau mengampuni. Ada suatu hal yang sangat menarik di sini, yaitu istilah melepaskan. Jemaat, mengampuni sesama itu bukan mudah. Sebab mengampuni yang benar itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ada sesuatu yang perlu dilepaskan di dalam diri kita, sesuai dengan makna asal dari mengampuni. Apa yang kita perlu lepaskan pada waktu kita memberikan pengampunan kepada orang lain? Kita perlu melepaskan kebencian kita. Dan ini adalah perasaan kita. Dan menurut perasaan kita, ada dendam di dalam kebencian, dan kita mau supaya orang lain dicelakakan, menerima masalah atau dicelakakan. Dan itu yang membuat kita puas. Tetapi dalam istilah aphemi ini, kita perlu lepaskan kebencian dan dendam kita. Termasuklah kita perlu melepaskan ego kita merasa benar di hadapan Tuhan dan hadapan sesama. Salah satu yang menyebabkan kita sulit mengampuni orang lain adalah karena kita merasa bahwa kitalah yang benar. Lagi pula, dunia mengajarkan kita bahwa yang perlu meminta ampun adalah orang yang bersalah, bukan orang yang benar. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, kita perlu menunjukkan kebenaran kita, meskipun bukan kita yang bersalah, tetapi kita perlu menunjukkan kebenaran kita dengan mendahului meminta ampun. Pada waktu kita mempertahankan ego, kita lah yang benar, dan kita tidak perlu meminta ampun pada orang lain, maka kita sedang menggenggam dosa ini dan tidak bersedia untuk melepaskan pengampunan kepada sesama. Pengampunan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu adalah kekuatan kita untuk mengampuni orang lain. Jika Tuhan memiliki kekuatan di dalam kasih-Nya mengampuni kita meskipun kesalahan atau dosa kita itu besar, atau dosa itu sering kita lakukan berulang-ulang. Jika Allah mampu untuk melakukan itu, maka kemampuan ini juga Tuhan berikan untuk kita. Kita selalu ingat, Tuhan tidak sekadar mengampuni kita, tetapi Dia juga memberikan kemampuan kita untuk mengampuni. Suatu kuasa atau kemampuan untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Pada waktu kita tidak bersedia untuk mengampuni orang lain, itu berarti bahwa kita sedang menafikan kuasa dan kasih Allah untuk mengampuni diri kita sendiri juga. Jadi untuk mendeklarasikan kasih dan kuasa Tuhan itu, kita perlu juga melepaskan pengampunan kepada sesama. Karena ini adalah perintah dari Tuhan dan kita harus melakukan itu. Meskipun pengampunan Tuhan itu tidak bergantung pada pengampunan kita. Tetapi setelah kita diampuni, ia menjadi keharusan bagi kita untuk mengampuni karena kita sendiri telah diampuni.
Karena di dalam pengampunan Tuhan, Tuhan telah memberikan kemampuan untuk mengampuni dan perintah untuk mengampuni. Memang pengampunan Tuhan itu tidak bergantung pada pengampunan kita. Itu proses yang pertama yang harus kita mengerti. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, Tuhan mengampuni kita, meskipun kita belum mengampuni orang lain. Tetapi setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita perlu mengampuni orang lain, karena kita sudah menerima pengampunan Tuhan dan kemampuan untuk mengampuni. Karena itu mengampuni itu adalah suatu hal yang menjadi keharusan bagi kita. Sebab kita sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pengampunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengampuni. Dan alasan kita untuk mengampuni adalah karena kita mentaati perintah daripada Allah. Setelah kita diampuni oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain. Dan karena itu pada waktu kita melepaskan pengampunan kepada sesama, artinya kita hidup dalam kebenaran firman. Sebaliknya, pada waktu kita tidak bersedia mengampuni orang lain, apapun alasan, itu berarti kita menyangkal perintah Allah. Kita sedang hidup di dalam dosa karena melawan perintah Allah untuk mengampuni. Pengampunan Tuhan itu adalah suatu keharusan bagi kita. Karena pada waktu kita mengampuni sesama, kita sedang mencerminkan pengampunan Tuhan yang tak bersyarat ke atas kehidupan kita. Kitalah yang sering memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengampuni orang lain. Sehingga kita sering kali berkata, saya mengampuni dia kalau dia buat itu dan ini. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan syarat-syarat itu. Sekalipun hidupmu belum sempurna, engkau mengulangi dosa itu berulang-ulang, tetapi pengampunan Tuhan tetap tersedia karena kasih-Nya tak bersyarat. Tetapi disinilah kita mulai mencerminkan pengampunan Tuhan itu. Sekalipun orang itu mungkin melukai hati kita berulang-ulang. Pengampunan Tuhan itu, pengampunan kita kepada Dia adalah keharusan. Kita tidak memiliki apa-apa alasan untuk menambah dan mengurangi firman Tuhan untuk memerintahkan kita mengampuni. Apapun alasan kita, tidak mengubah perintah Allah untuk mengampuni. Pada waktu kita mengampuni, kita sedang menyatakan jati diri kita sebagai orang percaya. Karena salah satu cara orang melihat apakah kita ini benar-benar dengan iman kita adalah melalui sikap kita yang suka mengampuni. Dengan pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, maka kita sedang mendidik diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus salah satunya yang paling bersifat asas itu adalah kita suka untuk mengampuni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus tidak pernah berdendam dengan kita. Saya sendiri pada waktu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, entah berapa ratus ribu atau mungkin juta kali sudah saya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengampuni. Karena itu pada waktu kita mengampuni, kita sedang memberikan jati diri kita untuk dilihat sehingga kita menjadi saksi yang baik bagi sesama. Pada waktu kita mengampuni orang lain, artinya kita memberikan damai dalam batin kita. Saudara, orang yang paling memberikan pengaruh untuk memberikan kedamaian dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Tetapi dengar,
diri kita sendiri pun tidak mampu untuk memberikan damai itu jika kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi pengampunan dari Tuhan membuat hidup kita dipulihkan, dan hidup yang dipulihkan mempengaruhi jiwa kita sehingga kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan karena kita suka mengampuni sesama. Para psikolog pun berkata demikian, atau ahli psikologi pun berkata demikian, bahwa apabila kita hidup damai dengan orang lain, maka jiwa kita juga akan mengalami kedamaian. Bukan kebetulan ahli psikologi berkata demikian. Bukan kebetulan, karena memang Tuhan telah membiarkan kebenaran ini ditemui oleh orang-orang yang meskipun tidak percaya kepada Dia. Kebenaran ini ditemui oleh pakar-pakar psikologi, supaya mereka juga melihat bahwa memang benar kitalah yang sangat memberikan pengaruh besar terhadap situasi batin kita. Karena itu pada waktu kita melepaskan pengampunan kepada sesama, itu berarti kita bersedia untuk menerima damai dari Tuhan. Dan kedamaian ini atau shalom ini akan membuat jiwa kita memiliki semangat di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga apapun yang kita lakukan, kita sangat bergairah. Seterusnya pada waktu kita bersedia untuk mengampuni orang lain, kita sedang mewujudkan kerajaan Allah di antara kita. Kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini adalah sistem pemerintahan Allah. Perlu kita ingat, kerajaan sorga dan sorga itu berbeza. Saya pernah jelaskan ini beberapa waktu yang lalu. Kerajaan sorga dan sorga itu berbeza. Sorga itu adalah tempat, sedangkan kerajaan sorga itu adalah sistem pemerintahan. Sama juga Malaysia dan kerajaan Malaysia juga berbeza. Kerajaan Malaysia boleh berubah. Mungkin setelah pilihan raya ada perubahan kerajaan. Tetapi Malaysia tidak berubah. Karena Malaysia adalah tempat, sedangkan kerajaan Malaysia boleh berubah. Jadi sorga dan kerajaan sorga itu berbeza. Sorga adalah tempat, sedangkan kerajaan sorga itu adalah sistem pemerintahan. Sehingga belum pun kita berada di sorga, tetapi kerajaan sorga itu sudah ada di antara kita. Sistem kerajaan sorga itu sudah ada di antara kita. Apa sistem kerajaan sorga itu? Saling mengasihi, saling mengampuni, saling peduli, saling menerima satu dengan yang lain. Itulah sistem kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Jadi pada waktu kita mengampuni sesama kita, artinya kita sedang mewujudkan kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Sehingga ini akan memperbaharui hubungan kita dengan sesama. Hubungan sosial kita akan mengalami transformasi secara telus dan tulus. Pada waktu kita mengampuni orang lain, itu berarti bahwa doa kita tidak dihalang. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam Yeremia pasal 5 ayat 25, penghalang dari doa kita itu adalah dosa. Pada waktu kita mengampuni orang lain, artinya kita sedang menyingkirkan penghalang itu, sehingga doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Doa pengampunan, doa permohonan dan sikap mengampuni kepada sesama memiliki hubungan yang sangat erat. Karena tanpa mengampuni sesama, itu berarti kita menyimpan dosa yang menghalang doa-doa kita dijawab. Seterusnya, tanpa mengampuni, kita sedang membiarkan jawaban Allah itu tak dapat dilaksanakan. Karena kita harus mengerti,
antara saluran Allah untuk memberikan jawaban dari doa permohonan kita adalah orang lain. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal ini. Saya sendiri berkali-kali. Pada waktu ada sesuatu yang saya perlu, saya berdoa pada Tuhan, maka Tuhan gerakkan orang lain untuk menjawab doa saya. Jadi pada waktu kita tidak bersedia mengampuni orang lain, artinya kita sedang menutup saluran jawaban Allah ke atas doa-doa kita. Meskipun memang jawaban Tuhan itu tidak dapat dihalang oleh apapun, tetapi dalam soal pengampunan, maka Alkitab mengatakan bahwa menghalang doa kita itu adalah dosa. Sedangkan orang lain itu adalah antara saluran yang Tuhan guna untuk menjawab doa kita. Karena itu pada waktu kita minta ampun pada Tuhan dan mengampuni sesama, kita sedang membiarkan Tuhan bekerja, menyiapkan banyak saluran dari jawaban ke atas doa-doa kita. Karena itu mengampuni sesama itu satu keharusan. Kita membiarkan Tuhan bekerja melalui orang lain supaya doa-doa kita dapat dijawab oleh Tuhan. Semakin banyak orang yang kita benci, semakin banyak orang yang tidak peduli dengan diri kita, maka semakin sulit kita menerima jawaban dari Tuhan. Bukan hanya karena doa kita dihalang, tetapi karena memang Tuhan bekerja menjawab doa kita juga melalui orang lain. Jadi penting bagi kita untuk minta ampun pada Tuhan dan mengampuni sesama. Dan pada waktu kita mengampuni orang lain, itu berarti bahwa kita sedang berkata pada Tuhan, Tuhan, jawablah doa saya. Tetapi Tuhan memberi atau Tuhan menjawab, ingat, pada waktu Tuhan memberi atau menjawab doa kita, selalu Tuhan tidak melihat hanya pada kepentingan kita, tetapi juga pada kepentingan orang lain. Sehingga pada waktu Tuhan memberi apa yang kita minta, pengaruh dari hasil doa yang kita terima akan mempengaruhi orang lain. Sehingga orang lain diberkati, orang lain mungkin juga dapat menikmati hasil dari jawaban yang engkau terima. Itu sebabnya kita perlu untuk minta ampun pada Tuhan dan mengampuni orang lain. Karena Tuhan selalu menjawab kita, bukan hanya bersangkutan pada kepentingan kita, tetapi juga untuk kepentingan umat. Karena itu pada waktu kita minta Tuhan, saya minta itu dan ini, tapi kita masih membenci orang lain, artinya kita sedang penting diri. Karena kita tidak bersedia untuk menjadikan jawaban Tuhan itu sebagai suatu berkat bagi orang lain. Jadi selalu ingat, itu pentingnya kita perlu minta ampun pada Tuhan dan mengampuni sesama. Supaya sesama atau orang lain juga akan menerima pengaruh dari jawaban Tuhan ke atas doa-doa kita. Matius pasal 5 ayat 24. Matius pasal 5 ayat 24. Ada orang yang pergi ke bait Allah dan mempersembahkan korban, lalu mulai berdoa dan meminta pada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sebelum engkau mempersembahkan korbanmu, apalagi seterusnya menaikkan doa permohonan pada Tuhan, hal yang paling penting adalah pulang dulu, ampuni dulu saudaramu, atau siapa saja, ampuni mereka dulu, barulah engkau kembali untuk meneruskan ibadahmu. Apa maksud dari kata-kata Tuhan Yesus ini? Maksudnya adalah doa bukan sekadar sebuah ritual. Doa bukan sekadar sebuah pelayanan. Tapi doa adalah hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu perlu bagi kita untuk hidup kudus minta diampuni oleh Tuhan dan hidup kasih dengan cara mengampuni sesama. Karena doa
adalah soal hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu jemaat Tuhan, memahami kebenaran ini membuat kita memiliki suatu konsep yang lebih luas. Sehingga kita tidak akan melakukan doa ini sekadar sebuah ritual, sebuah pelayanan. Tetapi kita mulai melihat diri kita jauh lebih dalam hal berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk saling peduli pada orang lain dengan saling mendoakan. Saling peduli pada orang lain dengan cara mengasihi dan mengampuni orang lain. Hari ini, apakah engkau mau diampuni oleh Tuhan? Kita telah mendengar firman Tuhan bahwa pengampunan Tuhan itu tersedia untuk semua orang. Berapa jahat sekalipun engkau rasa dirimu berdosa, namun pengampunan Tuhan itu tetap tersedia. Jika engkau mau diampuni oleh Tuhan, mungkin orang lain belum bersedia mengampuni dirimu. Bapa, ibumu, abang, kakak, adik, atau saudara sahabatmu semua mungkin belum bersedia untuk mengampuni, apalagi menerima dirimu. Tetapi dengar, Tuhan merindukan engkau. Tuhan ingin melepaskan engkau dari dosa yang mengikat. Tuhan ingin memberikan pengampunan bagi dirimu. Dan juga Tuhan mau supaya engkau juga mengampuni orang lain. Pengampunan kepada sesama adalah sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. Mungkin hari ini engkau masih merasa marah dan dendam dengan orang lain. Tapi tetap katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, sekalipun aku masih marah pada orang lain, tetapi saya mau mengambil keputusan untuk mengampuni. Karena saya mau mengambil keputusan untuk mentaati firman Tuhan. Engkau mungkin sulit untuk mengampuni, tapi ingatlah pada kasih Tuhan yang tanpa syarat. Belajarlah dan mintalah secara terus-menerus kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Kita belajar tadi bahwa Tuhan tidak sekadar memberikan pengampunan, tetapi Dia juga memberikan kuasa atau kekuatan, kemampuan bagi kita untuk mengampuni orang lain. Karena itu mintalah pengampunan dan mintalah kekuatan ini, supaya engkau berani dan memiliki kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Pengampunan kita kepada sesama adalah kekuatan kita untuk menantikan jawaban-jawaban dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini karena salib. Hanya salib Kristuslah yang membuat kita menerima pengampunan dari Tuhan. Hanya salib Kristuslah yang membuat kita memiliki kekuatan untuk mengampuni. Hanya salib Kristuslah alasan kita untuk mengampuni. Mungkin secara manusia engkau tidak menemukan alasan untuk melepaskan pengampunan. Tapi satu-satunya alasan yang tidak boleh kita nafikan adalah kasih dari Tuhan. Jika Tuhan mengasihi engkau, jika Tuhan mengampuni dan menerima engkau, maka inilah alasan bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Mari kita jadikan doa ini, pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan.